Nama saya Endarti Wahyuningsih, usia saya, 51 tahun. Saya bekerja di Yayasan Mitra Netra sebagai staf bagian perpustakaan, sekaligus sebagai pengajar di Yayasan Mitra Netra. Saya diminta untuk, membantu di Yayasan Mitra Netra. Apa yang membuat saya, berkeinginan bekerja di Yayasan Mitra Netra itu adalah karena saya merasa saya, mempunyai apa ya, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membantu teman-teman saya yang tunanetra, supaya mereka juga, bisa, mengikuti pendidikan, di pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi, mereka juga bisa bekerja gitu ya. Jadi saya, berusaha untuk supaya gimana sih membangun, kepercayaan teman-teman tunanetra untuk mau belajar gitu kayak, Mitra Netra karena Mitra Netra sudah membuka, peluang, begitu besar gitu ya untuk teman-teman, membantu teman-teman, dalam mengikuti pendidikan, sehingga, sebenarnya tinggal dari tunanetra aja supaya, supaya mau, berkeinginan untuk, berusaha supaya bisa setara dengan teman-teman yang lain. Saya juga mau tunanetra itu, menyukai, tugas saya kan sebagai perpustakaan ya, pustakawan. Saya mau juga teman-teman itu juga mempunyai minat baca yang kuat, karena gimana pun juga, kita kan punya keterbatasan. Jadi mau nggak mau kita bisa mengejar itu dengan banyak-banyak membaca, karena membaca itu adalah sumber pengetahuan supaya kita tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Jadi, kebetulan saya diberi tanggung jawab untuk, mengajar, khususnya teman-teman tunanetra, yang mempunyai, hambatan lain selain hambatan visual, seperti hambatan motorik atau hambatan intelektual. Jadi, media yang saya gunakan adalah sama seperti media pada umumnya, media pembelajaran yang dipakai oleh, teman-teman, di sekolah umum gitu ya. Hanya paling saya modifikasi untuk, gimana caranya supaya tunanetra itu bisa menggunakan alat yang sama, tapi dengan fungsi yang mungkin bisa lebih kita maksimalkan, untuk supaya mereka bisa belajar seperti teman-teman yang lain. Seperti menghitung, itu saya menggunakan benda-benda real yang bisa diraba. Karena apa? Karena tunanetra harus meraba, tidak mungkin menggunakan penglihatan. Jadi mengapa saya belajar berhitungnya dengan menggunakan benda-benda, supaya mereka sembari sembari meraba bendanya, sembari berhitung, jadi bisa bisa merasakan, bahwa satu itu seperti apa sih satu, oh satu itu seperti ini nih, bendanya hanya ada satu, 2 seperti apa, 2 gitu. Jadi memang saya sengaja menggunakan benda-benda yang real, yang bisa diraba oleh, tunanetra, supaya, tujuannya itu tercapai, sasarannya itu pas gitu. Sebenarnya sih untuk bekerja sama kita nggak ada masalah ya, karena saya juga, dari kecil memang, sekolahnya di sekolah inklusi, artinya sekolah dengan sekolah umum gitu ya. Jadi untuk kerja sama seperti itu buat saya udah biasa gitu loh, ketika ketika saya masih mengikuti pendidikan pun saya harus bekerja sama dengan teman-teman yang lain seperti kerja kelompok gitu kan ya, ada diskusi-diskusi kelompok juga kan kita harus bergabung dengan orang lain gitu kan. Begitu begitu kita ada di dunia bekerja pun, sudah nggak ada masalah buat saya karena, kita udah terbiasa dengan bekerja dengan, orang awas, gitu. Tantangan tersulit saya adalah, saya harus, apa ya, saya kan punya target ya setiap mengajar. Itu tantangan saya adalah saya mau supaya, target saya ini tercapai. Gimana supaya target saya ini tercapai, anak juga bisa, apa namanya, mencapai, apa yang saya harapkan gitu ya ketika saya mentargetkan suatu materi kepada, eee, tunanetra karena kan, murid saya kan, apa namanya, MDVI, artinya mempunyai hambatan selain penglihatan. Jadi saya mau supaya ini, target saya ini bisa sampai ke yang saya ajarkan ini ke anak didik saya supaya mereka juga mencapai apa yang saya harapkan. Itu tantangan saya itu, gimana sih supaya ini anak MDV ini
yang orang bilang, "Ah, nggak mungkin dia bisa." Tapi ketika saya bisa, itu merupakan suatu kepuasan tersendiri buat saya. Untuk teman-teman tunanetra yang ada di luar sana, saya berharap, supaya, banyak-banyaklah membaca. Karena dari banyak membaca itu kita banyak mempunyai pengetahuan, yang sebetulnya dengan membaca pun kita nggak akan ketinggalan dengan teman-teman yang awas gitu kan. Hanya kita tinggal memodifikasi aja apa yang kita baca itu, supaya bisa kita aplikasikan ke teman-teman yang lain, supaya kita bisa, mencapai, pendidikan yang setara dengan teman-teman yang awas, bekerja juga dengan teman-teman awas, juga kita bisa mencapai karir yang sama juga dengan teman-teman yang awas, supaya teman-teman tunanetra bisa maju, bisa mandiri, bisa berkarya, dan bisa mendapatkan, penghasilan yang bisa akhirnya bisa, mencapai kualitas hidup yang lebih baik.